Keagungan kerajaan Medang dimulai saat Raja Sanjaya yang beraliran Siwa menegakkan lingga di Gunung Wukir pada abad ke-8 Masehi. Namun penerusnya, Rakai Panangkaran membangun banyak candi Buddha yang megah, dan di akhir kekuasaannya, ia membangun kompleks peribadatan di perbukitan Boko untuk tempatnya menyepi. Kita mengenalnya sebagai situs Ratu Boko di Sleman, Yogyakarta. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, dan situs yang kita kunjungi dibangun kira-kira bersamaan saat dua pembuat kertas dari Tiongkok tertangkap tentara Abbasiyah dan memungkinkan bangsa Arab membuat kertas. Yuk. Pada tahun 856, Candi Siwa di Prambanan hampir rampung pembangunannya. Rakyat Medang gelisah bukan karena Candi megah itu akan segera diresmikan, melainkan karena Sri Maharaja Rakai Pikatan memutuskan mundur dari tahta untuk menjadi pertapa. Di masa krusial ini, Mpu Kumbayoni membuat gempar dengan membidikan serangan langsung ke istana. Dengan perwira dan gagah berani, putra bungsu Rakai Pikatan, yakni Dyah Lokapala, memukul mundur pemberontak dan mendesaknya ke perbukitan. Medang terselamatkan dan Dyah Lokapala diangkat menggantikan Rakai Pikatan dengan gelar Sri Maharaja Rakai Kayuwangi. Meski demikian, Mpu Kumbayoni yang didesak Dyah Lokapala belum sepenuhnya kalah. Ia dan para pengikutnya bertahan di benteng batu yang dibangun sejak masa Rakai Panangkaran, dan kelak membawa penderitaan panjang bagi negeri Medang. Diduga kuat, di situs Ratu Bokolah para pemberontak ini membangun markas. Sebentar Mas Asisi, ada loh yang bilang situs Ratu Boko adalah istana Ratu Bilqis. Yang benar yang mana nih? Nah, yuk kita langsung aja ke lokasi untuk sama-sama mengecek mana yang benar. Meski berada di perbukitan, akses menuju situs Ratu Boko sudah bagus. Itu dia. Karena situs ini sangat luas, yuk saya permudah dengan denah. Perhatikan ya. Sekarang kita masuk lewat pintu gerbang. Gerbang ini dibangun berlapis-lapis, mirip benteng pertahanan. Terdapat dua gapura, di mana gapura pertama berpintu 3 yang diapit tembok batu tebal. Sayang, tembok yang di sebelah kanan sudah tidak ada. Tapi kita bersyukur ya, gerbang ini bisa direstorasi. Semua tangganya pendek, dihiasi pipi sulur. Yuk, kita masuk lebih dalam. Nah, gerbang kedua lebih megah. Hal ini karena perbedaan elevasi tanah hingga tangganya jadi lebih tinggi. Seluruh lereng bawah bukit terlihat dari sini. Seandainya Anda pengawal yang berjaga-jaga di sini, akan merasa aman nggak? Gerbang ini berlubang pintu 5. Nah, spot di antara gerbang 1 dan 2 inilah yang paling diincar wisatawan untuk berfoto. Selanjutnya kita ke utara gerbang. Ada candi yang tersisa kakinya saja. Agaknya jarang dihampiri pengunjung. Yuk, lanjut ke Candi Pembakaran. Tangganya cukup tinggi karena candinya memang besar. Di bagian tengahnya ada sumuran. Di sumuran inilah pernah ditemukan abu yang disangka abu jenazah, sehingga masyarakat menamainya Candi Pembakaran. Namun, belakangan terungkap itu cuma abu kayu. Nah, di sebelahnya ada kolam air. Terlihat bekas struktur kuno mengelilingi kolam ini. Dan ini dia, sumur yang dianggap sakral oleh kalangan tertentu. Gimana? Sudah nemu petunjuk tentang Ratu Bilqis? Belum, Mas. Makanya, yuk kita lanjutkan ke spot menarik berikutnya. Area situs Ratu Boko benar-benar luas dan terbuka. Oke, kita lanjut ke Paseban. Terlihat ya, 2 alas candi yang baru direstorasi. Paseban adalah tempat berkumpul sebelum menghadap raja. Dari sini terlihat di kejauhan bangunan-bangunan candi lengkap dengan tembok-tembok pembatas yang tebal. Yuk, kita lanjut. Hati-hati saat turun tangga. Lihat ketebalan dindingnya. Coba tebak, apa itu? Ada struktur mirip kolam, tapi belum bisa dipastikan itu sebenarnya apa. Yuk, kita bergerak ke pendopo keraton. Ini gapuranya. Pendoponya dikelilingi tembok tinggi. Mari kita masuk. Wow, luas sekali ya. Diduga disinilah tempat kita menghadap raja. Kombinasi tembok, lantai, dan 2 struktur alas candi ini menghidupkan kembali suasana masa silam di benak saya. Setelah melewati gapura, kita menjumpai area candi pemujaan yang berisi 3 miniatur candi di bibir sebuah lubang persegi. Di lubang ini ditemukan saluran air.
Menurut epigraf Andi Riana, air suci dari candi ini disalurkan ke kolam-kolam bulat di pentirtaan. Maka, yuk kita langsung menuju ke area pentirtaan, tepatnya di kolam selatan. Teman-teman merasa takjub gak saat melalui lorong ini? Saya merasa seperti menembus waktu. Mari kita lewati gapura ini. Wow, ada kolam-kolam yang tampak estetik. Total ada 27 kolam, di mana antar kolam saling terhubung. Ada dugaan kolam-kolam ini untuk tada hujan. Dan kita tahu tadi ya, kolam-kolam ini menjadi suci oleh air dari candi pemujaan. Mungkin untuk keperluan ritual. Ayo, belum capek kan? Kita lanjut ke kolam utara. Ada gapura lengkap dengan kirti mukanya. Apa Ratu Bilqis punya kirti muka ya? Kan Timur Tengah tidak kenal kirti muka. Ya emang enggak. Yuk, kita lanjut. Lihat, kolam di sini besar-besar dan berbentuk persegi. Kedalamannya mulai dari setengah meter hingga 5 meter lebih. Yang menarik adalah area ini, Keputren. Wow, mungkin seperti inilah situasi asli Ratu Boko sebelum dibukar untuk wisata. Ada lagi kolam persegi yang sangat besar di sini. Yuk, kita mendekat ke dua struktur di depan sana. Struktur di sisi utara bertingkat 2, sementara yang selatan hanya 1 tingkat. Banyak sekali bekas umpak di sini. Jangan-jangan ini sebuah balai dengan atap dari bahan organik seperti kayu atau bambu. Nah, bagian ini mencuri perhatian saya. Ada reruntuhan stupa. Jelas ya, ini susunan Anda dan Yasti. Yuk, kita menuju titik terakhir perjalanan kita, yakni Goa Pertapaan. Setelah meniti tangga naik, sampailah saya di Goa Wadon atau Goa Perempuan. Itu batu besar yang dipahat leluhur kita menjadi goa. Sobat Asisi jadi teringat gak pada Goa Selo Mangleng di Kediri yang pernah kami bahas pada link di atas atau di deskripsi. Namun beda dengan Goa Selo Mangleng yang interiornya penuh relief. Goa Wadon isinya seperti ini. Bagian luarnya lebih mengagumkan lagi. Berapa lama ya batu sebesar ini dipahat menjadi goa? Mari kita tengok goa selanjutnya, yakni Goa Lanang atau goa laki-laki. Lubang-lubangnya dipahat dengan rapi dan lurus. Seperti ini keadaannya. Ada saluran air dari dalam yang mengarah keluar. Dan ada kolam buatan di depan goa untuk keperluan ritual. Oke, itu sudah semuanya. Dan masih gak ada petunjuk tentang Ratu Bilqis. Akhirnya sadar juga. Namun teman-teman perlu tahu, semua penamaan yang tertera di plang, baik itu Paseban, Pendopo, hingga Keputren atau tempat putri-putri raja adalah buatan orang modern ya, untuk mendukung dugaan bahwa kompleks situs Ratu Boko adalah keraton atau istana raja. Meski gak ada yang tahu pasti apa sebenarnya tempat ini. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menggali alasan sesungguhnya di balik perang Ratu Boko, kaitan situs ini dengan candi-candi di sekitarnya, juga isu-isu yang beredar tentang situs ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Juga klik link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Oleh para sejarawan, ditetapkan bahwa nama asli situs Ratu Boko adalah Abhayagiri Wihara berdasar prasasti Abhayagiri Wihara yang dikeluarkan Rakai Panangkaran, Raja Kedua Medang. Uniknya, nama Abhayagiri Wihara juga ada di Sri Lanka sebagai nama pusat keagamaan Buddha. Kompleks wiharanya luas dan dihuni ribuan biksu, serta berorientasi pada satu stupa megah di perbukitan Abhayagiri, yang artinya gunung yang menenteramkan. Dari sinilah guru-guru agama Buddha Mahayana diutus keluar Sri Lanka. Sejarawan De Kasparis yang pernah meneliti prasasti Abhayagiri Wihara di Ratu Boko memberitakan adanya relasi antara Jawa dan Sri Lanka. Bisa jadi Rakai Panangkaran mengundang banyak guru agama Buddha dari Sri Lanka, serta membangun duplikat Abhayagiri Wihara di tanah Jawa. Nah, menurut arkeolog Agus Aris Munandar, sangat mungkin Abhayagiri Wihara yang dimaksud ini bukan hanya kompleks situs Ratu Boko semata, melainkan seluruh perbukitan Boko yang dimahkotai oleh stupa Candi Dawangsari. Bukit seluas itu diisi apa, Mas? Mau tahu? Kitab ajaran Buddha tertua di Jawa kuno, yakni Sangyang Mahayanikan dari abad 10, sempat mengurai berbagai bentuk sarana peribadahan. Mulai dari pegunungan, hutan, gua, wihara, pertapan
pertapaan, hingga rumah-rumah tinggal. Semua itu harus dilengkapi penyimpanan api suci, tempat persembahan, altar arca, berbagai balai, tempat pertemuan, hingga tempat tinggal yang nyaman. Maka sangat logis ya bila di perbukitan Boko yang dahulu mungkin bernama Abayagiri meruyak berbagai tempat peribadahan Buddha lengkap dengan sarana pendidikan berupa asrama para murid hingga perkampungan umat Buddha yang belajar agama. Situs Ratu Boko sendiri mungkin cuma gerbang masuk menuju perbukitan Abayagiri, namun punya fasilitas peribadatan premium karena disinilah Rakai Panangkaran bertapa dan tutup usia. Hingga setengah abad kemudian, Mpu Kumbayoni menduduki situs Ratu Boko. Serbuan Mpu Kumbayoni. Menurut arkeolog Agus Arismunandar, naiknya Mpu Kumbayoni menjadi Rakai atau penguasa Walaing, yakni wilayah mulai perbukitan Boko hingga dataran sisi selatan dan timur, tidak dengan cara damai. Dalam prasastinya, Mpu Kumbayoni disebut Walaing Gajetra atau penakluk Walaing. Artinya, ia merebut dan menaklukkan perbukitan Boko. Setelah itu, beberapa modifikasi ia lakukan. Prasasti Siwagraha menceritakan ia membangun benteng batu di perbukitan. Artinya, lapis-lapis batu yang menyerupai pertahanan di Ratu Boko saat ini bisa jadi bukan bentuk asli Abayagiri Wihara, melainkan kreasi Mpu Kumbayoni yang menyulapnya menjadi benteng pertahanan berelemen Siwa. Masih menurut arkeolog Agus Arismunandar, diduga Mpu Kumbayoni menghancurkan berbagai bangunan suci atau caitya, candi, dan stupa Buddha. Situs Ratu Boko pun gak luput dari pengerusakan. Sisa-sisa stupa yang hancur masih terlihat di salah satu sudutnya. Loh, kok tega ya Mas Asisi? Kita akan bahas nanti ya, lengkap dengan alasan-alasannya. Sebentar Mas Asisi, saya masih penasaran mengapa pemberontakan Kumbayoni sampai terjadi. Nah, kalau itu jawabannya ada dalam prasasti Wukiran, di mana Mpu Kumbayoni mengaku sebagai cicit Sang Ratu Ihalu. Gelar ini unik karena berbeda dengan raja-raja Medang lainnya yang bergelar Sri Maharaja. Tapi Raja Sanjaya, pendiri Medang, juga bergelar Sang Ratu. Jadi kemungkinan Sang Ratu Ihalu dalam prasasti Wukiran adalah saudara Raja Sanjaya, dan Mpu Kumbayoni sebagai keturunannya jadi merasa berhak atas tahta Medang. Jadi jelas ya, serangan-serangan Mpu Kumbayoni didasari kepentingan politiknya untuk menguasai Medang. Kemurkaan Istana Medang. Bila kita selidiki lebih jauh, tampaknya aksi Kumbayoni sangat meresahkan rakyat Medang. Saya gak heran karena masyarakat Medang sangat majemuk. Agama Hindu Trimurti dan Buddha tumbuh dalam toleransi yang kental. Apa jadinya nanti bila orang-orang seperti Kumbayoni berhasil menguasai negara? Ketakutan itu memuncak ketika pada tahun 856 Mpu Kumbayoni menyerang istana. Untunglah Medang punya seorang kesatria yang dikdaya, yakni Dyahlokapala. Ia berhasil memukul mundur Kumbayoni ke markasnya di perbukitan Boko. Menurut prasasti Siwagraha, atas keperwiraan itu, rakyat secara bulat menghendaki Dyahlokapala menjadi raja selanjutnya menggantikan sang ayah, Rakai Pikatan, meski ia hanyalah anak bungsu. Menurut epigraf Bukhari, prasasti Siwagraha memuji kemampuan Dyahlokapala membunuh dengan secepat angin. Agaknya, ini berarti Dyahlokapala lincah berstrategi dalam kondisi genting. Kira-kira dari mana ya Dyahlokapala mendapat kesaktiannya? Anda bisa cek nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Perang panjang antara Medang dan Walaing. Tampilnya Dyahlokapala pada peristiwa 856 Masehi adalah ganjalan besar bagi musuhnya. Arkeolog Agus Arismunandar menduga Mpu Kumbayoni mengambil aksi-aksi berikut ini. Stupa Megadawang-sari sebagai pusat Abayagiri diluluh lantakkan. Lalu stupa Candi Abang yang sangat mirip dengan stupa Abayagiri Wihara di Sri Lanka juga dihancurkan. Parahnya kerusakan Candi Banyunibo pun patut dicurigai akibat insiden geger Walaing ini. Bahkan prasasti Abayagiri Wihara pun dipecah menjadi 5 bagian. Mpu Kumbayoni lalu menegakkan lingga-lingga pemujaan Siwa diduga hanya 100 meter dari reruntuhan stupa Dawangsari, yakni di lokasi Candi Barung saat ini. Seolah-olah ia memahkotai perbukitan Boko dengan lingga, mungkin untuk mendapatkan kekuatan magis dari Dewa Siwa demi mengalahkan Dyahlokapala. Jika benar demikian,
Agaknya taktik itu efektif karena Dialogapala yang saat itu telah bertahta tak kunjung mampu menembus benteng Ratu Boko, gerbang terluar pertahanan Kumbayoni. Bahkan 6 tahun sejak dipukul mundur ke Ratu Boko, Empu Kumbayoni masih menerbitkan prasasti Wukiran untuk peresmian Badraloka yang diduga kuat adalah kompleks Candi Ijo yang bercorak Siwa. Masih menurut arkeolog Agus Arismunandar, nama Kumbayoni berarti Agastya, murid kesayangan Dewa Siwa. Sehingga sangat logis bila arca Agastya berukuran raksasa di situs Kupolo 3 km dari Ratu Boko adalah arca pemujaan milik Empu Kumbayoni yang upacaranya dilakukan di tengah hutan yang sepi. Untuk waktu yang lama, sekitar 15 tahunan, Dialogapala dan Empu Kumbayoni sama-sama menjalankan pemerintahan di wilayah masing-masing. Jika benar dugaan bahwa Empu Kumbayoni membersihkan Walaing dari elemen Buddha dengan kekerasan, maka kemungkinan ada arus pengungsian rakyat dari Walaing ke Medang. Mungkin melalui arus itulah Dialogapala melancarkan strategi penyusupan untuk menduduki benteng Boko dari dalam. Jadi bukan menghantam benteng atau Bukit Boko dengan alat berat ya? Enggak lah, namun itu baru dugaan ya. Yang jelas, kita tahu dari prasasti batu patok di situs Candi Abang kalau lahan upacara di stupa ini diperluas. Artinya, pada saat itu Dialogapala mampu memfungsikan kembali candi ini sebagai tempat peribadatan umat Buddha tanpa rongrongan Empu Kumbayoni. Jadi jelas ya, kelompok Empu Kumbayoni telah kalah sebelum tahun 872 Masehi. Runtuhnya benteng Ratu Boko. Menurut arkeolog Agus Arismunandar, setelah perbukitan Boko berhasil diduduki pasukan Medang, giliran elemen-elemen Empu Kumbayoni yang dihancurkan. Candi Barong diruntuhkan dan lingga-lingganya entah kemana. Kompleks Candi Ijo juga diserbu. Dan untuk membalas pemecahan prasasti Abhayagiri Wihara, prasasti Empu Kumbayoni juga dirusak. Bagian yang menyebut nama-nama leluhur Empu Kumbayoni dipotong dan dihilangkan. Ini bertujuan mematahkan tuah prasasti, karena penyebutan leluhur dalam prasasti bukan hanya untuk legitimasi, tetapi juga untuk menghadirkan kekuatan magis dari leluhur tersebut. Nah, arca Agastya di situs Kupolo juga dirusak. Perutnya dilubangi, wajah dan matanya ditumbuk benda keras. Dan sekali lagi, perbukitan Boko yang menyandang nama Abhayagiri atau gunung yang menenteramkan dialiri darah dan kematian di lereng-lerengnya. Serem. Udah, jangan takut. Semua ini baru dugaan yang disusun sejarawan dengan menghubungkan prasasti-prasasti yang tersisa dari zaman Medang. Tentu saja narasinya bisa berubah jika ditemukan data-data baru di kemudian hari. Tapi saya masih bingung nih Mas Asisi. Kebingungan seputar situs Ratu Boko. Dengar-dengar yang menduduki benteng Ratu Boko bukan Empu Kumbayoni Mas, tapi kakak Pramudiawardhani, yakni Balaputra Dewa yang setelah kalah lalu menjadi raja di Sriwijaya. Apa itu hoax? Sebenarnya itu teori sejarawan De Kasparis yang menafsirkan kata Walaputra dalam prasasti Siwagraha sebagai Balaputra Dewa. Namun, tafsiran ini sudah dibantah oleh sejarawan-sejarawan kita, misalnya Epigraf Bukhari, yang membaca Walaputra sebagai putra bungsu. Dalam hal ini, Dialogapala, putra bungsu Rakai Pikatan. Saya sendiri lebih setuju dengan tafsiran Pak Bukhari, karena di perbukitan Boko tidak ditemukan satu prasasti pun atas nama Balaputra Dewa. Yang ada ya, prasasti-prasasti Empu Kumbayoni. Ada juga yang bilang keraton Ratu Boko tuh istana raja raksasa bernama Ratu Boko dan putrinya cantik bernama Roro Jonggrang. Iya Mas, katanya sih Ratu Boko ini nama aslinya Karungkala, keturunan Pandawa, keturunan dewa-dewa sampai Nabi Adam. Wah, kalau itu mitos bro, yang diciptakan masyarakat zaman Jawa Madya pasca Majapahit dan dituangkan dalam Babat Tanah Jawi. Untuk sejarah zaman klasik, termasuk Medang hingga Majapahit, Babat Tanah Jawi adalah sumber sekunder yang harus ditolak. Kami pernah membahas mengenai hal ini, juga cara menentukan kesahihan sumber sejarah pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, mitos Ratu Boko dan Roro Jonggrang ini menurut saya lahir dari ketidakmengertian rakyat. Apalagi ada keterputusan budaya yang mungkin bikin mereka bingung saat memanai peninggalan leluhur. Mitos boleh kita jadikan memori bersama, namun jangan dijadikan acuan utama sejarah ya.
Mas Asisi, boleh dijelaskan lagi soal isu situs Ratu Boko adalah istana Ratu Balkis atau Bilqis, tamu Nabi Sulaiman. Lokasinya kan di Sleman. Nah, itu dari nama Nabi Sulaiman. Iya mas, Ratu Bilqis kan penguasa Sabah. Ada yang bilang Sabah tuh Wonosobo. Wono berarti hutan, Sobo artinya Sabah. Jadi hutan Sabah tuh di Jawa mas, di Wonosobo. Waduh, itu namanya cocokologi dong. Nyusunnya pasti gak pakai metodologi sejarah. Nabi Sulaiman yang dalam sejarah dikenal sebagai Raja Salomo, menurut sejarawan Susan Weisbauer, meninggal sekitar abad 10 sebelum Masehi. Sedangkan situs Ratu Boko menurut Prasasti Abhayagiri Wihara baru dibangun pada abad ke-8 Masehi. Dari kronologi waktunya saja sudah nggak pas. Kesejarahan nggak boleh dibangun dari cocokologi seperti itu. Apalagi situs Ratu Boko punya kesejarahan yang jelas. Prasastinya ada, elemen Hindu-Budanya pun melimpah. Kita udah lihat sama-sama tadi kan? Cuma memang penganut cocokologi cenderung memblow up sekelumit elemen, asal bisa dimirip-miripin atau dicocok-cocokin dengan kepentingannya. Misalnya, di Borobudur ada relief sosok yang kakinya terlihat dan ada ikan di bawahnya. Dibilang itu Ratu Balkis atau Bilqis yang mengangkat kainnya. Padahal jelas sosok itu adalah bodhisatwa lengkap dengan siras cakranya. Dan ini hanya satu dari 120 panel relief Lalita Vistara atau kehidupan Buddha Gautama. Itu asli cerita Buddhis. Jadi tiap relief candi adalah keping-keping dari gambaran yang lebih besar dan saling terkait satu sama lain. Semoga Sobat Asisi yang menonton video ini mampu melihat gambaran besar itu dan gak terjebak cocokologi. Siap mas. Batu-batu di situs Ratu Boko mungkin merekam masa ketika manusia rela merusak tatanan, menumpahkan darah, dan merusak tempat ibadah hanya untuk kepentingan politiknya. Namun, batu-batu yang sama mengenalkan kita pada sosok Dyahlokapala, pemimpin yang melindungi rakyatnya mati-matian. Dengan kepiawaiannya berstrategi, ia mampu menjadi pemenang meski tak punya benteng batu sekokoh Mpu Kumbayoni. Maka jelaslah sudah, sekuat-kuatnya benteng adalah yang ada dalam diri kita. Kehidupan boleh saja menggempur kita dengan berbagai masalah, perubahan, dan ketidakpastian akan masa depan. Namun, jika ada benteng yang kuat di dalam jiwa dan aksi nyata untuk melakukan yang terbaik, maka prahara politik, perubahan iklim, resesi ekonomi, apapun itu akan bisa kita lalui. Layaknya situs Ratu Boko yang kokoh melewati perubahan zaman.